Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aquarius, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 Oktober hingga akhir bulan Oktober 2025. Namun, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, Aquarius, ini dia, set. Ada energi dari berikut ada di sini, kemudian ada di sini, dan kemudian ada di sini, dan berikutnya ada di sini ya. Oh, jadi nanti ada ini jurus baru dari pasangannya kamu gitu ya. Ada sikap baru dari dia karena terjadi perubahan pola pikir gitu loh. Jadi ini kan hubungan kalian belakangan hari Mari lihat sedang membawa dia itu tuh lebih cenderungnya bisa banyak marahnya, banyak ngamuknya dia sama kamu gitu ya. Ada setidaknya ada hal-hal yang dia rasa bisa memancing amarahnya dia itu tuh keluar gitu ya. Apakah dia sempat menunjukkan amarahnya dia gitu sama kamu? Misalnya dia sempat maki-maki kamu, marah-marahin kamu gitu ya. Mungkin dia mengintimidasi kamu, merendahkan kamu gitu ya. Boleh dia kayak wah, bisa agak, tidak semua, hanya beberapa, bisa agak ugal-ugalan ya sikapnya dia ke kamu di situ ya. Nah, tapi kalau dia sempat melakukan hal yang seperti itu, Mari lihat tindakan demikian akan berubah. Dia nanti bisa jadi lebih kalem ya. Tadinya dia mau ngebawelin kamu, sekarang dia kayak banyakan diemnya aja gitu loh. Dia menjaga kondisi dan keadaan supaya tidak ribut-ribut ya. Hubungan ini biar tidak berisik gitu loh. Biar pertarungan kamu dengan dia tidak semakin seru ya, sebagaimana sebuah peperangan misalnya gitu ya. Nggak mau lagi dia di sana ya. Kalau dia sempet nih, kalau dia sempet ngegas sama kamu ya, sebenarnya ini orang tuh yang kayak mau main keras-keras pun dia bukan itu stylenya dia sebenarnya ya. Tapi ya mungkin kamu sempet nih nginjak jempol kakinya dia gitu ya, sehingga ngaung gitu. Nah, jadi dia bisa balik lagi nih kepada siapa dia gitu loh, yang lebih memilih tenang-tenang, damai-damai gitu ya. Setidaknya ketika menghadapi kamu, dia nggak bisa kerasa kurusu, ugal-ugalan itu tuh ya, main injak-injak gas saja, nggak bisa main tabok, tepok gitu ya, nggak bisa katanya gitu ya. Jadi boleh-boleh orang ini tuh kemudian melembut nantinya sama kamu, atau memang dia dari awal juga sudah bisa mengendalikan dirinya dia gitu loh ya. Dia sudah bisa mengendalikan dirinya, dan pengendalian diri itu terus akan berlanjut hingga akhir bulan Oktober. Karena kamu ini tuh lagi cari perkara ya sama dia ya. Kamu lagi cari perkara di sini. Cari perkaranya kamu misalnya begini. Kamu nuntut banyak dari dia nih. Kamu morotin dia gitu ya. Kamu lepaskan tanggung jawabnya kamu sebagai orang yang bertanggung jawab di urusan finansial, kebutuhan-kebutuhan materinya kamu. Kamu bisa aja tuh kayak minta hak terus sama dia gitu ya. Padahal yo misal nih kalian masih pacaran, ya kalian hanya pacaran aja kok, tapi kamu semacam menempatkan dirimu sebagai istri. Sesungguhnya dia bisa kesel itu sama kamu, kok minta-minta terus sih. Mungkin ya dia sempat marah ya, tadi kayak kata contoh Mari tadi kan di pembukaan pembacaan. Beberapa mungkin dia marah, apa sih kamu ini duit terus, ketemu duit gitu. Nah, ada beberapa ini duit aja, dia marah di dalam dirinya. Tapi bisa-bisa dia yang kayak udahlah kasih aja. Tuh ya, nanti kalau nggak dikasih kamu berisik, akhirnya kalian berantem. Nah, seperti itu ya. Jadi ini nanti orangnya akan lebih memilih untuk tidak reaktif sama kamu. Padahal ya kamu cari-cari perkara di matanya dia. Itu loh. Nah, lagi nih, ada beberapa kalian ini tuh nampaknya kamu jalan sama dia, tapi kamu juga jalan sama yang lain nih. Tahu dia nih kamu jalan.
Pokoknya apa buruk-buruknya kamu Aquarius, apa jelek-jeleknya kamu, akal-akal bulusnya kamu, akal-akal liciknya kamu. Tahu dia nih kawan, ngerti dia. Gitu loh. Namun sebab karena memang dia masih menginginkan kamu ya, dia masih mau sama kamu. Nah, jadi sehingga dia bisa itu, udahlah terima aja lah dulu kamu apa adanya. Ya memang begitulah resiko dengan kamu. Gitu ya. Jadi dia bisa kayak sabar dulu dia menunggu bahwa niatannya kamu itu tuh suatu saat akan bener ke dia. Gitu loh. Sekarang dia melihat niatannya kamu ke dia ini tuh niatan jelek yang bisa merugikan dia. Gitu loh. Tadinya dia kayak membela dirinya dia gitu ya. Yang dia maki-maki kamu misalnya, yang dia marah-marah sama kamu, itu bentuk dari dia membela diri, bentuk dari defensifnya dia. Wah, masa iya sih? Kamu ini kan hanya manfaatin duitnya aku. Udahlah aku marahin aja lah kamu. Nah, tapi boleh-boleh bisa terjadi perubahan pemikiran. Udahlah resikonya sama kamu ya, memang kamu kerjaannya nanti minta-minta duit saja. Ya udahlah, kasih aja. Mana tahu nanti suatu saat kamu sadar diri bahwa minta-minta duit ke dia itu tuh tindakan yang nggak bener. Kamu bisa, ya semoga lah kamu bisa dapat kerjaan, dapat bisnis yang boleh menghasilkan uang banyak untuk kamu. Udahlah aku sabar-sabarin aja dulu gitu sih dianya. Ya aku kan masih mau sama kamu Aquarius, udah deh aku maulah aku nih sabar-sabarin dirinya aku gitu loh. Jadi dia bisa mulai menormalisasi ya apa-apa yang tadinya dia anggap negatif tentang kamu, akhirnya dia normalisasi, dia terima dan dia normalisasi dengan harapan ya, pasti ini dengan ada harapan ini. Dengan harapan suatu saat kamu ngeh apa yang dia lakukan, apa yang dia korbankan. Suatu saat kamu paham, ya, sehingga kamu membalas apa yang sudah dia lakukan ini tuh dengan cinta yang tulus, kasih sayang yang benar ke dia, gitu loh. Ada imbalan impasnya suatu saat dari dirimu. Gitu ya, biar deh aku berkorban dulu, nanti kan kalau kamu udah cinta sama dia, kalau kamu udah sayang sama dia, kamu pasti akan memperlakukan orang yang kamu cintai, orang kamu sayangi dengan baik gitu ya. Jadi bisa-bisa dianggap yalah ini investasi, tanam modal ibaratnya gitu kan. Tanam modal untuk suatu saat memetik hasil. Nabur dulu lah sama kamu, nabur dulu, ngasih dulu sama kamu. Biar nanti terjadi hukum karma timbal balik kan. Kasih yang baik, terima yang baik. Gitu lah. Nah, jadi dia mengambil resiko. Dia berkenan, dia bersedia mengambil resiko. Mengambil konsekuensi atas keinginannya dia untuk menjadi kekasihnya kamu. Untuk tetap menjadi pasangannya kamu. Begitu kalau Mari nampak ya. Jadi walaupun dia meradang melihat sikapnya kamu, tapi dia usahakan sikapnya dia itu tuh tidak memperkeruh suasana, tidak bikin kamu jadinya kabur, lari, pergi, menghindar, mengelak, dan akhirnya berpisah, memilih berpisah dengan dia. Gak mau dia. Kepergianmu bukan hal yang dia inginkan, menjauhnya kamu bukan hal yang dia maui, gitu loh. Nah di sana ya, jadi kamu diharapkan dengan sebegitu besarnya oleh si pasangannya kamu ini Aquarius. Tapi kalau kamunya sendiri mah masa bodoh ya. Kamu setidaknya sampai akhir bulan Oktober ini tuh kamu masa bodoh nih tentang relationshipnya kalian gitu. Jadi dalam urusan bersama dengan dia, maunya kamu itu tuh ya udah sebatas dijalani sesuka-suka lambungnya kamu doang gitu dulu ya untuk sementara ini. Itu kalau Mari nampak. Gitu loh. Karena kalau mau untuk hubungan yang serius-serius dengan dia masih ogahnya kamu ini kan. Terutama kalian yang masih pacaran nih ceritanya atau temen deket ya, hubungan tanpa status. Nggak mau kamu. Belum.
belum mau kamu berkomitmen dengan siapapun. Saat ini kamu sedang berkomitmen dengan dirimu sendiri kan. Pokoknya aku harus happy, pokoknya aku harus seneng, pokoknya aku harus bisa bebas, pokoknya aku bisa gitu-gitu kamu kan. Hidupnya kamu bukan mau kamu persembahkan untuk orang lain. Hidupmu itu adalah hanya untuk dirinya kamu sendiri. Gitu loh. Di sana. Paling-paling ya kamu dengan dia itu tuh hanya sebatas suka ya, hanya sebatas seneng doang. Tidak lebih daripada itu. Itu loh. Dan barangkali ada beberapa di antara kalian memang sih ada niatan mau memanfaatkan dia kan. Biar hidupnya kamu jadi seru aja gitu loh. Nah, ada memang tadi pemanfaatan secara finansial. Ya maunya kamu dia ada dalam hidupnya kamu sebab dia bisa kamu jadiin ATM berjalannya kamu. Kamu gak perlu repot-repot, ruwet-ruwet gitu ya, capek-capek kerja. Ada nih yang bisa dikuras nih isi kantongnya. Bisa gitu kamu ya. Jadi belum bener nih niatannya kamu dengan dia kan. Belum benar. Benar hanya bagi kamu saja. Tapi kalau kamu mau berpikir dengan lebih bijaksana, ya pastilah kamu tahu kan. Kalau dia mau sama kamu, ini ibaratnya dia sedang menyerahkan dirinya dia ke mulut singa. Dia hanyalah jadi sasaran empuk yang sudah berada di depan mulut ikan hiu. Kamu ikan hiunya tapi ya. Nah, seperti itu kan. Di sana. Karena kamu ini tuh lagi pengen bebas sih. Kamu lagi nggak pengen ruwet-ruwet juga ya. Kamu nggak pengen sibuk-sibuk gimana lah gitu. Mau sikap dewasa lah, mau sikap bijaksana lah. Nggak ada. Pokoknya joget. Nah, itu kan prinsipnya kamu saat sekarang. Pokoknya tak jogetin aja hidup ini. Tak jogetin aja hubungan dengan dia. Itu loh. Bisa-bisa memang di matanya kamu dia hanyalah pasangan casual. Gitu loh. Ini memang bahaya nih kalau dalam urusan rumah tangga. Kamu kehilangan kesadaran sebagai suami, sebagai istri. Hilang banget sadarnya kamu. Gitu loh. Atau jangan-jangan memang belum ada. Jadi dari awal mula kamu menikah sama dia, nekat-nekatnya kamu doang. Itu loh. Entah itu karena terpaksa juga gitu ya, enggak tahu lah. Atau nekat, atau memang dari awal kamu, adalah aku nikah aja sama dia, duitnya banyak, statusnya dia bagus nih di sosial masyarakat, hitung-hitung ya ngangkat-ngangkat derajat lah gitu kan. Bisa gitu, nekat-nekat nggak jelas kamu. Atau kayak hanya rasa penasaran nih. Penasaran, gimana ya rasanya kalau nikah ya? Gitu, lucu-lucuan aja bagi kamu. Karena melihat kamu itu tuh kayak nganggap segala sesuatunya itu tuh nampaknya belum ada yang serius ini di muka bumi ini. Nggak ada. Itu loh. Kayak jiwa petualangannya itu tuh jos bagi kamu. Gitu ya, easy going aja kamu kan tentang relationship-nya kalian. Easy going aja. Maksudnya kamu nggak mau ngebebanin dirimu, aku harus begini, aku harus begitu supaya hubungan kami harmonis, biar ini hubungannya langgeng. Belum mau kamu. Gitu kalau mari nampak. Jadi di sini tuh ya suka-sukanya kamu. Kapan kamu mau nelfon dia, kapan kamu mau chatting dia, kapan kamu mau ketemu sama dia, kapan kamu mau pulang, kapan kamu ngasih duit, kapan kamu suka-suka kamu. Gitu loh. Dia tuh kayak nggak bisa ngontrol kamu. Kamu mesti gini, kamu mesti gitu. Berontak kamu. Nggak, gitu kan? Jadi kamu nggak mau mendisiplinkan diri kepada relationship kalian, tidak mau. Tergantung dari moodnya kamu doang ini. Tuh loh. Kamu sebagai suami atau sebagai istri bisa aja nih kan. Mau kamu pulang ya pulang kamu ke rumah. Nggak mau kamu pulang, kamu anggap nggak masalah. Gitu kan di sana. Kamu mau nafkahi rumah tangga ini dengan dia atau tidak, nggak masalah. Gitu loh. Sah, boleh. Gitu kamu kan.
Bahkan kalau kamu mau deketin cowok lain, cewek lain, bisa. Masih ada izinnya. Gitu ya. Dalam rumah tangga aja energi Aquarius yang Mari tarik, ya begitu modelnya. Coba lagi kalau pacaran kan, statusnya kamu dengan dia masih pacaran. Atau kalau masih temen deket, gitu ya. Karena belum berharga banget sih arti dari seseorang ini. Kamu belum dapat chemistry-nya sama dia kan? Belum ada yang menggugah kamu untuk benar-benar gitu loh. Belum ada triggernya dia ke kamu, walaupun misal dia ini udah berkorban banyak sama kamu, tapi pengorbanan dia yang banyak itu tuh kamu anggap, alah, nggak ada kamu yang kayak, ih baiknya ini orang gitu ya, ya ampun dia udah berkorban banyak ke aku, nggak ada gitu loh. Mau dia udah habis mengkuras isi rekening banknya dia untuk kamu anggap itu bukan satu hal yang wow gitu ya, yang dilakukan oleh seseorang untuk kamu, dimana di situ tuh kamu juga harus membayar tunai gitu. Kamu nggak mau kalau Mari lihat. Tapi bisa-bisa memang sikapnya kamu seperti ini tuh karena ada pengaruh juga dari dia, bisa seperti itu ya, bisa. Entah memang kamu mengingat masa lalu, tadinya kamu itu tuh berusaha untuk menjadi pasangan yang baik, tapi jangan-jangan dia mengecewakan kamu gitu ya, sehingga saat sekarang rasa kecewanya kamu itu tuh nggak bisa kamu pendem-pendem. Justru rasa kecewanya kamu mendorong dirimu bersikap seperti ini, bersikap masa bodoh, nggak peduli gitu ya. Bahkan jika harus menghancurkan rumah tangga ini, kamu bisa-bisa aja, udahlah gitu. Dia pun nggak baik kok jadi suami, dia pun nggak bener kok jadi istri gitu ya. Jadi boleh-boleh memang ada pengaruh langsung dari si seseorang ini ya, si pasangannya kamu ini gitu loh. Jadi ini bukan kayak kegilaan sematanya kamu doang, bisa-bisa ya enggak ya. Untuk beberapa Aquarius gitu ya, bisa-bisa ya kamu sudah mengabdi, tanda petik ya, maaf bahasanya Mari kok agak-agak baku gitu, bisa-bisa ya kamu udah mengabdi lahir batin tadinya, tapi kemudian terjadi hal-hal yang bikin kamu itu tuh down gitu ya, yang membuat kamu akhirnya berpikir, ngapain aku kayak gini ya gitu, sembarangan aja dah. Nah akhirnya ke situ dorongannya, bikin baik juga nggak ada gunanya, sekalian aja lah. Kalau aku pun mau berbuat baik, aku berbuat baik untuk diriku sendiri aja, nggak usah lagi untuk dia gitu. Bisa di sana ya. Nah, tapi itu dampaknya adalah kalau kamu sempat tertindas dalam hubungan ini dan kemudian kamu membebaskan dirimu dari ketertindasan itu, kamu tidak mau lagi menjadi korban. Nah itu tuh bikin dia jadinya gentar ngelihat kamu, takut dia kamu berpisah dengan dia, takut dia gitu ya. Jadi mau dia sudah jahat sama kamu, terlebih-lebih kalau dia sudah baik dengan kamu ya, nah keinginan seseorang ini barengan yuk Aquarius gitu. Tapi kamu, entah kamu sudah pernah berbuat baik atau memang dari awal kamu hanya menganggap hubungan ini main-main doang. Nah, energinya kamu adalah energi freedom gitu ya, bebas gitu. Nah, di sana kamu boleh-boleh aja mengizinkan dia tetap ada dalam hidupnya kamu, tapi dia tidak boleh membebani kamu dengan tugas dan tanggung jawab. Tidak boleh, kamu akan menolak. Nah, seperti itu ya. Oke, baik Aquarius. Jadi dalam pembacaan Mari kali ini hadir energi dari Taurus, berikut ada energi dari Aquarius, ada energi dari Libra, Pisces, Scorpio, Cancer, dan energi dari Leo hadir untuk menutup bacaan kita kali ini.
Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.